Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dani Sumtaki Usman dari kelas 2B dengan nomor NPM 0941 030 dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Khairul Ternate. Nah, yang akan kita bahas ada 5 poin, yaitu yang pertama 3 sifat bahasa, yang kedua bahasa Melayu disebut sebagai bahasa cikal bakal bahasa Indonesia, yang ketiga kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang keempat 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia, yang kelima hiperkorek, pleonasme dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu 3 sifat bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sifat bahasa bersifat arbiter. Arbitrary berarti selected at random in without reason, atau dipilih secara acak dan tanpa alasan. Ringkasannya, manusuka atau seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan logis antar kata-kata sebagai simbol atau lambang dengan yang dilambangkannya, atau dengan bahasa lain. Menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan arbiter adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang kedua, sifat bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya adalah kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna itu tetap, yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Yang ketiga, sifat bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif, banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Lalu, kalau bahasa itu dikatakan produktif, maka maksudnya adalah meskipun unsur-unsur itu terbatas, tapi dengan unsur-unsur dengan jumlah yang terbatas, dapat di luar satuan-satuan bahasa yang terbatas, terdapat di luar satuan-satuan bahasa yang jumlahnya yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Yang kedua yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia berakal dari rumpun bahasa Austronesia. Menurut sejarawan Leonardia, adanya teori asal-usul Melayu dan penuturnya yang paling masyhur dikemukakan oleh arkeolog Peter Belwood dan linguis Robert Bals. Bentuk paling purba bahasa ini yang disebut Proto-Melayu Polinesia diperkirakan mulai berkembang di Filipina 2500 tahun sebelum Masehi. Sekitaran 200 tahun sebelum Masehi, bahasa Proto-Melayu atau Polinesia berkembang jadi cabang-cabang bahasa baru, sering dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Lalu sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat berkembang lagi rumpun bahasa Melayu Cham yang diperkirakan sebagai nenek moyang langsung bahasa Melayu. Beberapa ratus tahun sebelum era Masehi, orang-orang berbahasa Melayu Cham ini lantas bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaya melalui Kepulauan Riau. Bahasa Melayu yang paling kuno berkembang sering dengan tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas di pesisir dan tepian sungai. Selama berabad-abad, komunitas penutur ini saling berjejaring dan menjadikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa antara atau bahasa perantara.
untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa ini juga berkaitan erat dengan geografi persebaran penuturnya. Sehingga bahasa Melayu sebagai bahasa cikal bakal bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku, bangsa, dan sebagai sarana komunikasi antara daerah dan antar budaya. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia. Nah, karakteristik bahasa Indonesia yang pertama di sini ada arbiter. Arbiter adalah hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Yang kedua adalah produktif. Adalah dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Dan yang ketiga yaitu dinamis. Dinamis adalah bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, misalnya fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Nah, pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata yang lama tenggelam tidak digunakan lagi. Nah, dan poin berikutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia merupakan variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi baik maupun lisan ataupun tulisan. Penggunaan ragam bahasa dapat dikenal dari segi tingkat keformalan, segi pemakai, dan segi pemakaian, dan segi sarana. Menurut penggunaan yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicaraan, orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan. Adapun yang dimaksud ragam bahasa baku resmi, yakni ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, memiliki presisi tinggi, serta bisa dipakai pada kalangan terdidik. Karya ilmiah, perundang-undangan, karang teknis, suasana resmi, serta surat menyurat resmi atau surat dinas. Ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung dengan situasi penggunaan sehingga kemungkinan besar terjadi adanya pelepasan kalimat, tetapi hal tersebut tidak mengurangi dari ciri kebakuannya. Pembicaraan lisan pada situasi formal memiliki tentuan yang berbeda dalam kaidah bakunya daripada pembicaraan lisan situasi tidak normal. Apabila ragam lisan dituliskan, ragam bahasa tersebut tidak bisa disebut sebagai ragam tulis, namun tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja wujud ada pada bentuk tulis. Contoh dari ragam lisan yaitu ada tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa yaitu Gilang mau menulis surat, dan kosakata yaitu kita harus bikin karya sastra. Yang kedua ada ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Contoh ragam tulis itu adalah contohnya seperti saya sudah membaca buku itu. Dan yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Nah, berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Nah, berikut ini contoh dari ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur.
Yang pertama, contoh ragam dialek adalah gue udah baca buku itu. Yang kedua, contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, contoh ragam tak resmi adalah saya sudah baca buku itu. Poin yang kelima yaitu hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu hiperkorek. Hiperkorek adalah yaitu kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia yang membetulkan yang sudah benar. Yang kedua yaitu pleonasme. Pleonasme yaitu kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia yang melebih-lebihkan kata atau kelebihan dalam penggunaan kata, seperti penggunaan dua kata yang bersinonim, bentuk jamak yang dinyatakan dua kali, dan penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu kontaminasi dalam kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia yang disebabkan oleh keracunan kata sehingga menimbulkan kalimat yang kacau. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.